Jadi gini, kita eh, jadi waktu kami mulai jadi pengurus di perusahaan ini gitu ya, secara bersama-sama, itu kita tahu bahwa kita harus membuat perubahan. Karena kalau kita tidak mau berubah, dan perubahan itu tentu harus sesuai dengan selera masyarakat, ya, dengan lifestyle masyarakat, dengan kebutuhan masyarakat, dengan gaya hidup masyarakat, maka perusahaan ini tidak akan relevan. Dan kalau perusahaan tidak relevan lagi dengan kebutuhan masyarakat, ditinggal oleh masyarakat. Apakah itu masyarakat, apakah itu industri, kita pasti ditinggal. Jadi satu-satunya kita harus melakukan perubahan. Nah, untuk bukan menyederhanakan ya, membuat framework perubahan kita bagi dua. Ada transformation program dan innovation program, dua. Transformation program itu adalah program-program perubahan yang membuat POS hari ini relevan, hari ini saja. Jadi semua program transformasi itu membuat judulnya, objektifnya adalah membuat POS Indonesia hari ini bisa ikut berkompetisi, hari ini relevan, hari ini dibutuhkan masyarakat. Yang kedua, program inovasi. Kalau program inovasi agak beda. Program inovasi adalah membuat POS Indonesia relevan di masa datang. Jadi kita harus berpikir tentang mengantisipasi masyarakat itu 5 tahun ke depan. Itu gaya hidupnya seperti apa, lifestyle-nya seperti apa, kebutuhannya apa, industri butuh apa, korporasi butuh apa gitu ya. Jadi kita bagi dua ini memang, program transformasi dan program inovasi. Nah, baik program transformasi dan inovasi itu kita buat di 7 bidang lah ya. Jadi mulai business transformation dan innovation, kemudian channel, product and channel transformation dan innovation, kemudian proses ya, proses transformation dan innovation, teknologi transformation dan innovation, organization, kemudian people, yang terakhir culture. Jadi ada 7 transformasi dan inovasi yang kita buat. Jadi program tidak boleh keluar dari situ. Jadi program perubahan yang kita lakukan tidak boleh keluar dari 7 framework itu, baik di transformasi dan usaha. Itu dulu garis besarnya. Kemudian tentu ya, program transformasi dan inovasi ini ada KPI-nya ya, ada 6 variabel apakah sukses atau tidak. Nah, tolok ukur, ada 6 tolok ukur. Jadi ada adaptability, ada 6. Nanti saya yang 6 ini enggak saya ingat, tapi nanti saya kasih ya. Yang 6 itu apa saja. Jadi ada 6 tolok ukur apakah program transformasi dan inovasi kita itu berhasil. Termasuk employee satisfaction, employee engagement itu kalau di employee, kemudian productivity, performance dan seterusnya. Itu 6 variabel. Nanti saya jelaskan khusus tentang itu. Oke, kita bicara inovasi ya. Nah, khusus inovasi itu hari ini harus cepat. Kata kuncinya cepat. Kalau inovasi tidak cepat, tidak relevan. Wong gaya hidupnya cepat gitu, perubahan gaya hidupnya cepat gitu ya. Baru kapan ada aplikasi yang tiba-tiba setahun kemudian tidak relevan. Banyak kan aplikasi-aplikasi yang di-create hari ini tahun depan udah nggak relevan. Jadi inovasi harus cepat. Nah, kata kunci cepat itulah yang akhirnya kita berpikir bahwa kita menyebutnya external innovation. Bahwa inovasi ini harus berkolaborasi. Harus berkolaborasi. Harus mengajak orang lain untuk melakukan inovasi supaya cepat. Nah, biasanya kita melakukan inovasi itu either build, ya kan, borrow atau buy. Build itu artinya kita kerjakan semuanya sendiri. Mau pakai resource internal, ide internal, dieksekusi internal, itu build. Ada yang borrow, yang borrow inilah yang disebut dengan partnership tadi. Ya. Jadi partnership, jadi kita melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk membuat inovasi baru. Yang ketiga buy, yang paling cepat. Itu inovasi itu nggak usah bikin sendiri, nggak usah partnership. Beli saja inovasi yang sudah jadi. Dan hari ini tersedia di market para inovator startup. Startup itu kan inovator. Inovator-inovator itu sangat super kreatif. Ribuan inovator tersedia di market. Tinggal kita pilih mana yang fit dengan objektif kita. Nah itu, makanya kenapa akhirnya timbul yang biasanya bikin sendiri, craftsmanship tadi ya,
kemudian menjadi partnership. Nah, partnership itu bisa borrow tadi atau bisa buy gitu ya. Karena buy itu juga sebenarnya partnership. Karena kita mencari partner yang mau menjual inovasinya, kan bahasanya gitu ya. Yang mau menjual IP-nya, yang mau menjual sebagian saham perusahaannya, itu buy gitu ya. Nah, itulah, jadi kita berinovasi seperti itu ya. Jadi dan tadi inovasinya ada inovasi yang menghadap ke eksternal, ada inovasi yang bersifat internal. Dan itu kita lakukan dalam berbagai program. Contoh ya, kalau total program inovasi dan transformasi di tahun 2023 itu ada 42. Transformasi ada 21, inovasi ada 21. Nah, contoh seperti itu. Nah, itu semua frameworknya seperti itu. Kira-kira seperti itu.